Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helena Jelita Anggraini dengan NPM 2459201001. Saya dari kelas 4A. Pada video ini saya akan mempresentasikan sistem parkir otomatis untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Hartono SPD MTI. Dengan adanya program ini diharapkan proses pencatatan kendaraan menjadi lebih rapi, perhitungan biaya menjadi otomatis, kapasitas parkir dapat diketahui dengan mudah. Deskripsi aplikasi latar belakang dari program ini adalah karena sistem parkir sering dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan biaya. Tujuan dari aplikasi ini adalah mengelola kendaraan yang masuk dan keluar, menghitung biaya parkir secara otomatis, mengetahui sisa kapasitas parkir. Program ini berbasis teks dan dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP). Dalam program ini terdapat beberapa konsep OOP. Konsep OOP yang digunakan kelas dan objek. Kelas digunakan sebagai blueprint kendaraan, motor, mobil, parkir, objek dibuat dari kelas tersebut. Artinya, kedua kelas ini mewarisi atribut dari kelas induk. 2. Inheritance. Kelas motor dan mobil merupakan turunan dari kelas kendaraan. 3. Encapsulation. Data seperti plat dan waktu masuk disimpan dalam kelas. 4. Polymerism. Metode hitung biaya memiliki hasil berbeda. Motor 2.000 per menit, mobil biaya 5.000 per menit. Walaupun metodenya sama, hasilnya berbeda. Ini diagram sistem parkir otomatis. Parkir, tambah kapasitas, tambah data, tambah masuk, tambah keluar, tambah lihat, tambah sisa. Kendaraan, tambah plat, masuk, tambah hitung biaya. Motor, tambah hitung biaya, tambah mobil, tambah hitung biaya. From data time, import data time ini digunakan untuk mengambil waktu saat ini untuk mencatat kendaraan masuk dan keluar. Kelas kendaraan ini adalah kelas utama. Select plat masuk. Plat menyimpan nomor kendaraan dan masuk mencatat waktu kendaraan masuk. Step hitung biaya seleb lama ini metode ini akan di override di kelas turunan. Kelas motor kendaraan, kelas mobil kendaraan ini adalah inheritance.
Returen in lama 5.000, returen in lama 2.000, returen in lama 5.000. Di sini terjadi polymerhism karena perhitungan berbeda. Kelas parkir. Kelas ini mengelola seluruh sistem parkir. Slab kapasitas, slab data, data disimpan dalam list, equivalent slab data, slab kapasitas. Ini adalah mentor masuk untuk mengecek apakah parkir penuh. Plat input. Jenis input ini adalah user memasukkan data kendaraan. Select data APPN menyimpan kendaraan ke dalam list. Metode keluar for in slab data mencari kendaraan berdasarkan plat. Lama keluar ke masuk skon 60, menghitung lama parkir. Bayar sama dengan hitung biaya lama, menghitung biaya parkir. Metode lihat, menampilkan kendaraan yang sedang parkir. Metode sisa, menampilkan sisa kapasitas parkir. Menu program, menu head iterui adalah menu program. Program berjalan terus sampai user keluar. Sini saya akan membuat contoh penggunaannya. Satu, kita klik masuk, enter, platnya BE, 123, PP, enter lagi, jenisnya ini motor, klik lagi enter. Di sini keterangannya keterangan masuk, lalu kita mau melihat kendaraan keluar 2, kita klik 2, enter. Plat motornya BE, 123, ATP, enter. Di sini kendaraan keluar, keterangan kendaraan keluar, lama parkirnya 0,3 menit, biayanya 6.000. Sini kita pilih exit aja karena kita sudah selesai, enter. Program selesai, di sini bacanya program selesai. Kesimpulannya, program ini memahami konsep OOP, kelas objek intelligence, polymerhisme, mengelola data menggunakan Python, membuat sistem sederhana berbasis objek. Kendala perhitungan waktu parkir, validasi input pengguna. Sebagai penutupan tambahan, saya ingin menegaskan kembali bahwa pengguna konsep Object-Oriented Programming dalam pembuatan program ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal penyusunan kode yang lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dipahami. Dengan adanya pembagian ke dalam kelas dan metode, setiap bagian dari program memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini membuat program menjadi lebih rapi dan tidak tercampur antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.
Selain itu, jika di kemudian hari ingin dilakukan perkembangan atau penambahan fitur, kita dapat melakukan dengan lebih mudah tanpa harus mengubah keseluruhan kode program. Dalam proses pembuatan program ini, saya juga belajar bagaimana merancang struktur program sejak awal, menentukan atribut dan metode yang sesuai, serta memastikan bahwa setiap bagian dapat saling berinteraksi dengan baik. Pengalaman ini sangat membantu dalam memahami bagaimana konsep OOP ditetapkan secara nyata dalam pemrograman. Saya menyadari bahwa program yang saya buat masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi fitur, efisiensi, maupun tampilan. Oleh karena itu, ke depannya program ini masih dapat dikembangkan lagi. Misalnya dengan menambahkan fitur baru, memperbaiki tampilan apa, atau meningkatkan efisiensi kode agar lebih optimal. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan object-oriented programming dalam sebuah program sederhana. Saya juga berharap apa yang saya kerjakan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Hartono dan teman-teman sekalian yang telah menyimak penjelasan saya di awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam pembuatan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.